Halo sahabat info menarik, kali ini Mimin akan membahas 4 fakta unik penyusunan naskah proklamasi. Hari proklamasi adalah momentum penting bagi bangsa kita. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang merupakan kediamannya. Penuh cerita, banyak fakta unik dari perumusan teks proklamasi ini. Sebelumnya, terdapat berita kekalahan Jepang oleh Amerika. Hal ini mendorong Sultan Syahrir mengusulkan kemerdekaan Indonesia kepada Muhammad Hatta. Golongan muda juga mendesak gagasan yang sama, yaitu untuk secepat mungkin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan alasan untuk mengamankan kedua tokoh tersebut dari tekanan tentara Jepang. Sekembalinya dari Rengas Dengklok, Soekarno melalui Ahmad Subarjo menghubungi para anggota PPKI untuk mengadakan rapat darurat di rumah Laksamana Maeda. Rumah pimpinan militer Jepang itu akhirnya menjadi tempat perumusan teks proklamasi. Diadakan di bulan suci Ramadan. Berikut fakta unik detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Satu. Peran Laksamana Maeda. Selepas dari Rengas Dengklok, rombongan Soekarno bertolak ke Jakarta, menuju rumah seorang perwira Jepang bernama Laksamana Tadashi Maeda. Rumah itu kemudian dijadikan markas untuk menyusun naskah proklamasi. Rumah pimpinan militer Jepang tersebut dipilih karena Jakarta saat itu tengah diberlakukan jam malam. Kediaman Laksana Maeda menjadi pilihan yang aman dibanding mengadakan rapat di tempat umum. 2. Mesin ketik. Tokoh yang mengetik naskah proklamasi, Sayuti Melik, menggunakan mesin ketik buatan Jerman untuk mencatat rumusan teks proklamasi tersebut. Menurut Museum Naskah Proklamasi, mesin ketik tersebut adalah pinjaman dari Kolonel Kandeler Komandan Angkatan Laut Jerman yang berkantor di gedung KPM, Koningsplein. Tempat ini kita kenal menjadi Pertamina, di Jalan Merdeka Timur, Jakarta. Saat itu di rumah Laksamana Tadashi Maeda hanya tersedia mesin ketik dengan huruf kanji. Satsuki Mishima, seorang sekretaris urusan rumah tangga di rumah Maeda, kemudian berinisiatif meminjam mesin ketik tersebut. 3. Perumusan naskah proklamasi. Hanya 3 tokoh yang merumuskan naskah proklamasi, yakni Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Mulanya Soekarno menuliskan konsep di atas secarik kertas, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikiran secara lisan. Kertas yang digunakan merupakan sobekan dari blok not dengan lembarannya bergaris-garis biru. Konsep teks proklamasi tulisan tangan Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik dengan mengadakan perubahan kata, yaitu kata tempoh menjadi tempo, wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia, serta penulisan hari dan bulannya. Teks tersebut ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. 4. Peran pembawa berita. Peran para pembawa berita, atau pewarta, sangat penting dalam peristiwa ini. Pewarta inilah yang bertugas mengabadikan dan menyebarkan informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Pewarta yang berjasa ini adalah Franz dan Alex Mendur dari IPPHOS yang mengabadikan momen pembacaan proklamasi, BM Diah dan Yusuf Ronodipuro yang membantu penyebaran berita proklamasi lewat berbagai cara, seperti radio, surat kabar, telegram, serta melalui lisan. Tanpa mereka, berita proklamasi kemerdekaan tidak akan tersebar ke seluruh negeri. Itulah 4 fakta unik saat teks proklamasi disusun. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.